Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua sehingga dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah serta salawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut bersambung pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Mustafa Al-Adawi pernah mengatakan tentang hasad, al-hasadu huwa tamanna zawalun nikmati an sahibiha. Hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Hasad adalah suatu sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, yaitu disebabkan karena kebencian dirinya melihat nikmat orang lain yang Allah berikan padanya, yang dia berharap nikmat tersebut segera hilang. Akan tetapi, bagaimana kita agar terhindar dari sifat hasad tersebut? Maka para ulama telah memberikan kepada kita cara atau catatan untuk terhindar dari sifat hasad. Karena sifat hasad ini masuk ke seluruh golongan manusia. Mau itu orang yang baik, orang yang buruk, orang yang menuntut ilmu, maupun orang yang tidak menuntut ilmu. Semua akan masuk ke dalam hatinya hasad ketika ia tidak berusaha menghindari hal tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu adalah memperkuat ilmu dan iman. Kita senantiasa belajar dan mengamalkan ilmu yang kita miliki sehingga tumbuh di dalamnya keimanan. Kemudian yang kedua, kita selalu ingat akibat hasad kita terhadap orang lain akan berdampak buruk terhadap kehidupan dunia maupun akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu mudlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa thumma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khada li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fasurihat alaihi." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, maka hendaknya ia meminta kehalalan padanya. Karena kelak di hari kiamat tiada lagi dirham maupun dinar ataupun mata uang sebelum diambil kebaikannya untuk saudaranya yang dia zalimi. Apabila tiada memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya akan diberikan kepadanya. Ketika kita berada di pengadilan, maka ketika kita pernah menzalimi seseorang atau hasad terhadap seseorang, maka dia akan mengambil kebaikan kita. Jikalau kebaikan kita sudah habis atau kita tidak memiliki kebaikan, maka keburukan orang yang kita zalimi dipindahkan kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur terhadap sesuatu yang dikit yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak, yaitu pemberian yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, selalu
memandang orang yang di bawahnya dalam urusan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam segi harta maupun dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian hal itu dapat membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mendoakan kebaikan orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saudara kita diberikan nikmat dunia maupun harta, maka tugas kita adalah salah satunya mendoakan kebaikan kepadanya supaya dunia dan harta yang dia miliki menjadi berkah. Dari Nu'man, dari Ummu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'i lil muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seseorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dirinya, mustajabatun. Doanya sangatlah mustajab. Inda ra'sihi malakun, dan di sisinya terdapat malaikat, muwakkalun kullama da'a li akhihi, yang bertugas setiap dia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, bi khairin, dengan doa yang baik, qalal malaku muwakkalu bihi aminun walaka bimithlihi, maka malaikat yang bertugas tersebut akan mengatakan atau akan berdoa juga kepada orang yang mendoakan tanpa sepengetahuannya, amin, walakal mithli, seperti apa yang kamu doakan, seperti apa yang kamu doakan. Jika kita berdoa untuk fulan kebaikan, maka malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan mengatakan walaka bimithlihi, dan bagimu seperti apa yang kamu doakan. Jadi doa kita sampai kepada orang yang kita doakan dan kemudian juga sampai kepada kita. Jadi seperti apa yang kita doakan pada orang lain, seperti itulah malaikat aminkan pada diri kita. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan sesama muslim ketika kita melihat dirinya lebih diberikan nikmat dunia maupun harta. Dan ini salah satu bentuk kita untuk menghindarkan hati ini dari penyakit hasad. Dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kesimpulan dari apa yang sampaikan pada pagi hari ini yaitu adalah kita selalu menghindar dari sifat hasad dan selalu mendoakan kebaikan pada saudara kita, karena sifat hasad ini masuk di semua hamba Allah Subhanahu wa taala, maupun dia yang beragama maupun dia yang tidak terlalu pandai beragama, yang belajar maupun yang tidak belajar, sifat hasad ini akan selalu masuk ke dalam hati manusia. Maka dari beberapa poin, yaitu 5 poin yang telah disampaikan, adalah tips dari para ulama untuk terhindar dari penyakit hasad. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.